Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran basis data. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur hierarki basis data. Nah, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan materinya yaitu tentang diagram hubungan antar entitas. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama menjelaskan apa itu simbol IRD adalah dalam hal ini entitas relation diagram. Yang kedua menjelaskan tentang diagram IRD. Yang ketiga yaitu menjelaskan derajat kardinalitas hubungan antar entitas. Dan yang keempat adalah menjelaskan penerapan bagaimana pembuatan IRD pada basis data secara sederhana. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu tentang menjelaskan apa itu IRD. Nah, sebelum kita membahas apa itu simbol-simbol yang diperlukan dalam IRD, kita mesti mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari atau definisi dari entitas relationship diagram. Nah, di sini ada pengertian menurut Brady dan Lonham tahun 2010, entitas relationship diagram dalam hal ini IRD adalah merupakan teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan data dari suatu organisasi, biasanya oleh sistem analis dalam tahap analisis persyaratan proyek pengembangan sistem. Dapat disimpulkan bahwasanya dari pengertian tersebut, entitas diagram atau entity relationship diagram atau IRD itu merupakan notasi grafis yang digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Jadi model simbol-simbol IRD itu akan saling berelasi sehingga akan menghasilkan sebuah struktur ataupun hubungan antar data. Nah, berikut adalah simbol-simbol IRD. Yang pertama adalah entitas. Entitas ini disimbolkan dengan bentuk persegi panjang, yang artinya adalah entitas itu adalah kumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik. Yang kedua ada relasi. Relasi ini hubungnya untuk membuat hubungan antar satu atau lebih dengan entitas disimbolkan dengan seperti belah ketupat. Dan yang ketiga ada simbol elips, dalam hal ini disebut sebagai atribut. Ini menjelaskan tentang detail tentang entitas ataupun relasi. Dan yang keempat ada simbol garis. Ini adalah yang menghubungkan atau hubungan antar entitas dengan atribut dan menghimpunan entitas dengan himpunan relasinya. Nah, ini adalah simbol-simbol RD yang lebih komplit dibandingkan dengan slide yang sebelumnya adalah bisa kalian lihat di sini atau notasi atau gambar yang pertama persegi panjang itu namanya entitas, sedangkan gambar yang kedua yang kotaknya ada dua, baik kotak luar maupun kotak dalam itu disebut sebagai entitas lemah. Lalu yang ketiga ada relationship, yang keempat disebut sebagai identifying relationship. Lalu yang kelima ada atribut, yang keenam ada atribut primary key yang ada di garis bawahnya, yang ketujuh ada atribut multi value, yang kedelapan ada atribut komposit, dan yang kesembilan ada atribut derivative. Nah, dari berbagai macam simbol tersebut nanti kita akan bahas satu persatu apa itu entitas lemah, apa itu atribut multi value, komposit, kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu entitas. Entitas seperti yang tadi saya sampaikan pada slide sebelumnya adalah yaitu kumpulan objek dasar yang terkait dalam sebuah sistem. Contohnya apa? Misalkan di sini objeknya adalah manusia, itu disebut sebagai entitasnya manusia. Ini ada pakaian yang bisa disebut sebagai yang namanya objek entitasnya apa? Pakaian. Dan ini ada handphone atau ini disebut sebagai dengan entitas handphone. Dan ini ada buku, berarti bisa dikatakan sebagai entitas buku. Jadi bisa disimpulkan bahwa entitas adalah objek-objek dasar yang terkait dalam sebuah sistem, baik itu benda hidup maupun benda mati. Kalau misalkan ada hewan, berarti entitasnya adalah hewan. Itu terkait tentang yang namanya entitas. Semoga kalian paham apa yang dimaksud dengan yang namanya entitas. Nah, yang kedua itu adalah atribut. Itu merupakan keterangan yang terkait dengan entitas. Fungsinya sebagai penjelas entitas. Contoh, di sini ada entitas namanya adalah handphone. Handphone itu pasti memiliki yang namanya atribut. Atributnya apa? Pasti ada yang namanya merek. Selain merek juga ada yang namanya tipe handphonenya apa.
kemudian harganya berapa dan tahun produknya apa. Contoh misalkan, kita ambil entitas handphonenya misalkan mereknya adalah Samsung, kemudian tipenya adalah Galaxy apa. Kemudian harganya misalkan 2 juta, kemudian handphonenya adalah tahun produksinya misalkan 2020. Nah, ini disebut sebagai dengan atribut. Pasti setiap entitas memiliki yang namanya atribut dan atributnya itu berbeda-beda tergantung entitas yang akan kalian gunakan. Yang ketiga, selanjutnya adalah jenis-jenis atribut. Dalam IRD ada banyak jenis atribut, di antaranya yang pertama yaitu simple atribut. Nah, simple atribut itu adalah atribut terkecil yang tidak dapat dibagi menjadi atribut yang lebih kecil lagi. Sedangkan composite atribut adalah atribut yang dapat dibagi menjadi atribut yang lebih kecil. Itu bedanya antara simple dan composite. Jadi kalau simple atribut berarti atributnya tidak bisa dipecah lagi menjadi yang lebih kecil, sedangkan composite atribut adalah atribut yang bisa dipecah atau dibagi lagi menjadi atribut yang lebih kecil. Nah, contohnya misalkan kalau simple atribut, contohnya adalah di sini ada guru. Ya. Guru, entitas guru ini pasti memiliki atributnya misalkan nama guru. Kemudian kode guru dan jenis kelamin. Nah, atribut nama guru dan kode guru dan jenis kelamin ini tidak disebut sebagai simple atribut. Kenapa? Karena atribut tersebut tidak bisa dipecah lagi menjadi atribut lain. Nah, beda dengan halnya atribut yang namanya alamat. Di sini atribut alamat bisa dipecah lagi menjadi atribut yang lebih kecil. Makanya ini termasuk ke dalam komposit atribut. Contohnya apa? Misalkan alamat itu pasti bisa dipecah menjadi misalkan atributnya dalamnya ada kota, ada nama provinsi, ada kode pos, ada nama kabupaten atau kota. Sehingga alamat bisa dikatakan sebagai komposit atribut. Paham ya kalian ya? Bisa membedakan antara simple atribut dengan composite atribut. Nah, selanjutnya ada yang namanya single value atribut sama multi value atribut. Bedanya apa? Kalau single value atribut adalah atribut yang mempunyai satu nilai, sedangkan multi value adalah atribut yang memiliki lebih dari satu nilai. Coba kalian perhatikan dari tabel ini. Nah, dari tabel ini ada yang namanya NIS, nama, tanggal lahir, alamat. Nah, ini disebut sebagai single value atribut. Mana single value atributnya? Dilihat dari isi dari NIS tersebut. Misalkan, di sini ada NIS 1718001. Nah, isinya adalah hanya ada satu NIS, tidak lebih dari satu dalam satu selnya. Nah, bedanya kalau misalkan yang multi value atribut, di sini misalkan hobi. Hobi ini isinya ada lebih dari satu value atau nilainya. Contohnya di sini ada futsal, memanah, traveling ini disebut sebagai multi value attribute. Jadi dalam satu field isinya bisa lebih dari satu, itu disebut sebagai multi value attribute. Mudah-mudahan kalian paham ya. Selanjutnya adalah yang kelima ada mandatory attribute dan yang keenam ada non mandatory attribute. Bedanya apa? Kalau mandatory attribute adalah data atau nilai tidak boleh kosong, dalam hal ini not null. Sedangkan non mandatory attribute boleh kosong, dalam hal ini artinya adalah null nih, bukan not null ya. Mohon dikoreksi ya. Nah, ini namanya null bukan not null. Nah, coba kalian perhatikan di tabel ini. Di sini ada tabel guru, isinya adalah kode guru, nama guru, tanggal lahir dan jenis kelamin. Nah, di field kode guru sama nama guru di sini di atribut nama kode guru dan nama guru terisi value-nya ada G01, ada G002. G001 namanya Abdul Jali. Nah, ini field ini adalah disebut sebagai atau atribut ini tidak boleh kosong. Kenapa? Tidak mungkin yang namanya dalam sebuah tabel kalau kalau tidak ada yang namanya primary key-nya yaitu berupa kode guru dan nama guru. Itu boleh wajib diisi. Sedangkan kalau misalkan tanggal lahir dan jenis kelamin itu tidak wajib diisi. Kenapa? Bisa saja disusulkan nanti ketika mau mengisi atau mengisi atribut tersebut. Nah, bisa dikatakan sebagai tanggal lahir dan jenis kelamin ini disebut sebagai yang namanya non mandatory attribute. Nah, selanjutnya ada derivative atribut, yaitu atribut yang nilainya diturunkan atau diperoleh dari atribut lain. Nah, contohnya di sini ada atribut predikat. Isinya adalah ada predikat A, B, C, D, dan E, dan seterusnya. Nah, predikat ini dipengaruhi atau diperoleh karena berdasarkan nilai mata pelajarannya. Misalkan, kalau nilai mata pelajarannya misalkan 90 ke atas, maka dia predikatnya adalah
Sedangkan kalau yang nilainya 70 sampai dengan 89 pasti predikatnya adalah B. Jadi nilai predikat ini ketergantungan terhadap atribut lain yaitu nilai makhluk. Itu disebut sebagai derivative atribut. Nah, selanjutnya ada key atribut, yaitu atribut yang memiliki nilai unik yang digunakan untuk membedakan suatu data. Nah, dalam sebuah basis data ada 4 macam key, diantaranya yang pertama adalah super key. Nah, super key itu adalah atribut unik untuk identifikasi record yang berelasi. Nah, sedangkan kandidat key itu adalah calon primary key. Dan yang ketiga ada primary key, atribut unik yang membedakan record dalam suatu tabel. Dan yang keempat ada foreign key, yaitu satu atau lebih atribut yang melengkapi relasi dengan mengarah pada induknya atau dalam hal ini primary key. Nanti ketika kalian membuat sebuah basis data, pasti kalian akan menemukan istilah-istilah seperti ini. Nanti yang sering kalian lakukan adalah itu menggunakan primary key sama foreign key. Oh, yang penting kalian tahu dulu bedanya antara primary key dengan foreign key. Bisa dikatakan primary key itu adalah kunci utama. Dalam hal ini kunci yang unik yang nilainya single value dan unik. Unik ini dalam hal ini banyak atribut yang masih tergantung terhadap satu atribut yaitu primary key. Nah, sedangkan foreign key itu adalah kunci cadangan kalau kita artikan ya. Jadi kunci cadangan sebagai atau kunci kedua selain yang namanya primary key. Nah, di sini ada hubungan antar entitas. Nah, hubungan antar entitas dihubungkan dengan relasi dengan simbol belah ketupat. Contoh misalkan di sini. Di sini ada guru mengepalai kompetensi keahlian. Artinya apa? Di sini entitas guru itu bisa berelasi dengan entitas kompetensi keahlian karena di tengah-tengahnya ada yang namanya relasi yang bentuknya belah ketupat. Dan isinya berupa kata kerja yaitu mengepalai. Nah, lalu dihubungkan dengan satu buah garis di sini sehingga entitas guru bisa berelasi dengan entitas kompetensi keahlian karena di tengah-tengahnya ada relasi ya. Sehingga dibacanya adalah guru mengepalai kompetensi keahlian. Nah, sedangkan di sini ada angka 1, di sini ada angka 1 maksudnya apa? Ini disebut sebagai derajat kardinalitas. Di sini derajat kardinalitasnya adalah one to one karena nanti dalam sebuah basis data itu ada derajat kardinalitasnya sebanyak 3 yaitu one to many dan many to many ya. Di sini di dalam contoh ini adalah menggunakan one to one. Artinya apa? Satu guru mengepalai satu kompetensi keahlian. Sedangkan di dalam entitas guru ada atributnya, misalkan apa? Ada kode guru, nama guru. Dan kompetensi keahlian juga ada atributnya yaitu kode kompetensi sama nama kompetensi. Nah, di dalam sebuah relasi ini dijelaskan kenapa entitas guru dengan kompetensi keahlian bisa berelasi karena di dalamnya ada key-nya yaitu berupa kode guru sama kompetensi keahlian. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya di dalam basis data itu ada yang namanya istilah derajat kardinalitas. Apa itu derajat kardinalitas? Itu menjelaskan jumlah maksimum hubungan antara satu entitas dengan entitas lain. Nah, ada 3 jenis derajat kardinalitas. Yang pertama ada one to one, yaitu adalah setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B. Begitu pula sebaliknya. Sedangkan one to many, yaitu setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Dan yang ketiga ada many to many. Dalam hal ini, setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B dan demikian pula sebaliknya. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang yang namanya derajat kardinalitasnya. Ya, contohnya di sini. Eh, ada sebuah transformasi RD ke dalam tabel. Contohnya adalah di sini ada entitas guru. Entitas guru memiliki yang namanya atribut kode guru dan nama guru. Nanti dalam sebuah database, dalam satu RD ini dari entitas guru itu akan diambil yang namanya atributnya. Atributnya adalah kode guru dan nama guru. Nah, dari atributnya ini akan menghasilkan sebuah tabel, yaitu isi fieldnya adalah kode guru dan nama guru dengan nama tabelnya adalah nama entitasnya, yaitu tabel guru. Contohnya seperti ini. Ya, contoh kasus misalkan. Pada saat mendaftar menjadi anggota perpustakaan Universitas Maju, dicatatlah nama, nomor mahasiswa, alamat mahasiswa. Setelah itu, mahasiswa baru bisa meminjam buku di perpustakaan.
Buku-buku yang dimiliki perpustakaan banyak sekali jumlahnya. Tiap buku memiliki data nomor buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit. Satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang. Tentukan entitas atribut dan relasi dari deskripsi di atas dengan menggambar IRD-nya. Nah, ini adalah contoh salah satu kasus untuk pembuatan IRD dan hasilnya seperti ini. Jadi dari soal tersebut bisa dianalisa, kita tentukan dulu ada berapa entitas. Nah, dari soal tersebut kita tentukan bahwa ternyata ada entitas mahasiswa, ada entitas buku, dan ada entitas kartu anggota perpustakaan, dalam hal ini KAP. Nah, lalu setelah dapat entitasnya, kita tentukan setiap entitas tersebut adalah atributnya apa. Atribut termasuk primary key-nya apa dari setiap entitas tersebut. Contoh misalkan, di sini ada entitas mahasiswa, atributnya ada nomor mahasiswa, nama mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Dan nama mahasiswa juga ini bisa dibuat sebagai komposit ya. Bisa kita pecah menjadi nama depan, nama tengah, nama belakang. Dan di sini nomor mahasiswanya ada garis bawahnya, tandanya ini adalah atribut difungsikan sebagai primary key. Nah, selanjutnya di kartu anggota perpustakaan juga sama atributnya apa saja? Di antaranya ada nomor mahasiswa, nama mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Sedangkan nomor mahasiswa di sini sebagai primary key-nya. Nah, entitas mahasiswa bisa berelasi ke entitas kartu anggota perpustakaan karena di dalamnya ada relasi itu berupa daftar. Nah, di sini derajat kardinalitasnya adalah one to one. Kenapa? Berarti satu mahasiswa mendaftar satu kartu anggota. Tidak mungkin satu mahasiswa bisa mendapatkan dua kartu anggota. Pasti dalam satu perpustakaan itu satu mahasiswa memiliki satu kartu anggota, tidak bisa lebih. Begitupun sebaliknya. Nah, kemudian di sini kartu anggota perpustakaan itu bisa meminjam yang namanya buku. Nah, meminjam bukunya apa? Bisa bisa satu dan bisa lebih, bisa lebih dari satu. Maka derajat kardinalitasnya adalah one to many. Ya, karena setiap kartu anggota bisa meminjam satu atau lebih buku yang akan dipinjam di dalam perpustakaan. Nah, di sini entitas bukunya kita buat apa saja ada nomor buku, judul buku, penerbit, tahun terbit, dan di sini pengarang. Pengarang dalam hal ini bisa aja isi pengarangnya itu lebih dari satu dalam satu buku. Dan nomor bukunya adalah sebagai primary key-nya. Nah, ini adalah contoh jawaban terhadap studi kasus dari soal studi kasus yang ada di slide sebelumnya. Mudah-mudahan kalian paham bagaimana cara membuat IRD, sehingga kalian bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena pembuatan IRD ini adalah basic awal ketika kalian nanti akan membuat sebuah basis data. Karena dalam sebuah basis data yang baik adalah semakin bagus analisanya, maka semakin bagus juga proses pencarian ataupun proses update, insert maupun hapusnya ataupun metode pencariannya itu akan lebih mudah ya, tergantung dari basis datanya. Cepat atau tidaknya tergantung kita analisa dari basis data yang kita buat. Nah, ini ada tugas anak-anak, silahkan kalian kerjakan tugas ini. Buatlah kalian sebuah IRD yaitu dengan nama basis datanya adalah database sekolah. Ya, di sini tugasnya kalian dianggap sebagai sudah bekerja dalam sebuah software host, menerima order untuk membuat sebuah aplikasi nilai siswa dalam satu semester tahun ajaran berjalan. Nah, silakan kalian simak baik-baik tugasnya, kemudian silakan kalian boleh berdiskusi dengan rekan-rekan kalian bagaimana cara membuat IRD-nya. Ya, analisa dengan baik, nanti minggu depan kita mulai presentasikan hasil tugasnya. Demikian pertemuan kali ini, semoga pembelajaran hari ini tentang hubungan antar entitas bisa kalian pahami. Jika kalian masih belum paham, bisa langsung bertanya kepada Bapak melalui Japri ataupun bisa langsung bertemu ketika proses pembelajaran. Semoga bermanfaat materi hari ini dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.